Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan sebuah pekerjaan. Berarti ia belum bekerja. Tapi orang tersebut sudah mampu sebenarnya untuk melakukan sebuah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu. Pre-employment ini menerangkan bahwa hukum ketenagakerjaan juga mengcover masa-masa walaupun belum terjadinya hubungan kerja. Misalnya terkait masalah perekrutan pekerja oleh perusahaan, kemudian syarat-syarat yang diatur dalam penerimaan lowongan kerja yang dibuat oleh pihak perusahaan. Kenapa itu diatur? Hal ini diatur karena dikhawatirkan bahwa pada saat perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan sengaja membuat syarat-syarat yang membuat orang tidak bebas untuk mendaftar. Artinya aturan itu dibuat agar persyaratan dalam perekrutan tenaga kerja itu lebih profesional, walaupun pastinya pihak perusahaan akan memasukkan syarat-syarat bagi calon pekerja yang mereka butuhkan. Kemudian sistem operasional kedua dalam hukum ketenagakerjaan itu adalah masa selama bekerja atau during employment, yang artinya bahwa dalam proses berjalannya hubungan kerja di dalam sebuah perusahaan itu sudah banyak aturan-aturan yang diberlakukan, dan biasanya terkait permasalahan ketenagakerjaan itu yang paling banyak itu ya di saat-saat dalam masa hubungan kerja terjadi. Misalnya adanya tindak pidana, ya contohnya misalnya ada pengusaha yang iseng misalnya mencolek-colek pekerja wanita, itu aturan seperti itu dilarang dan sudah di-cover oleh hukum ketenagakerjaan. Kemudian misalnya pelanggaran terhadap perjanjian kerja pada saat berjalannya hubungan kerja, kemudian penetapan upah, kemudian juga penetapan jam kerja dan lain-lain sebagainya. Mungkin nanti akan kita bahas di waktu yang lain. Kemudian sistem operasional hukum ketenagakerjaan yang ketiga adalah masa setelah bekerja, post employment, maksudnya di masa pensiunannya para pekerja. Saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa undang-undang ketenagakerjaan juga mengatur apa kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya yang sudah masuk pada masa pensiun. Misalnya kewajiban perusahaan yang memberikan pesangon terhadap para pekerja mereka yang sudah di masa pensiun. Kemudian undang-undang juga mengatur berapa jumlah finansial atau berapa pesangon yang akan diterima oleh pekerja yang sudah pensiun. Jadi tidak ada alasan pihak perusahaan lepas tangan atau tidak memperdulikan atau tidak ikut membantu pekerja mereka yang pensiun untuk mendapatkan hak-hak pekerja mereka yang sudah habis masa kerjanya. Oke, kawan-kawan para pekerja dan sahabat-sahabat mahasiswa, baiknya setelah kita membahas tentang sistem operasional dalam hukum ketenagakerjaan tadi, kita harusnya mengetahui siapa para pihak dalam hukum ketenagakerjaan. Secara umum, para pihak dalam hukum ketenagakerjaan itu ada 5. Yang pertama adalah pekerja. Di dalam nomor 13 tahun 2003, pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa pekerja garis miring buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Artinya
yang bersangkutan sudah melakukan sebuah pekerjaan. Itu namanya pekerja. Sebelum saya lanjutkan kepada para pihak dalam ketenagakerjaan yang kedua, ada hal yang selalu mengganjal dalam pikiran saya. Sepertinya ada beberapa redaksi buku yang kurang tepat menurut saya. Apa itu? Penempatan kata pekerja dan tenaga kerja. Sedikit saya terangkan. Tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 2 mengatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Intinya, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan sebuah pekerjaan. Berarti ia belum bekerja. Tapi orang tersebut sudah mampu sebenarnya untuk melakukan sebuah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu. Ya, saya ulang sedikit lagi. Kita pelan-pelan saja karena saya dalam pemberian materi-materi tidak akan menggunakan bahasa yang berat. Saya selalu berusaha untuk memberikan bahasa-bahasa yang ringan dan mudah untuk dicerna. Saya mau menegaskan bahwa orang yang sudah melakukan pekerjaan itu namanya bukan tenaga kerja, tetapi itu namanya pekerja. Karena menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 3 mengatakan pekerja garing buruh adalah setiap orang yang bekerja. Sedangkan pada Angka 2 mengatakan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, yang mampu melakukan pekerjaan dengan orang yang bekerja. Kesimpulannya, orang yang sedang melaksanakan sebuah pekerjaan itu namanya pekerja, bukan tenaga kerja. Kenapa? Karena tenaga kerja adalah orang yang masih dikatakan mampu melakukan sebuah pekerjaan, tapi belum bekerja. Saya rasa udah duduk lah itu ya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan, baik langsung ataupun nanti di komen lah, kita biar lebih hangat sharing-sharing. Para pihak dalam ketenagakerjaan yang kedua itu adalah serikat pekerja atau garing serikat buruh. Ini nanti ada pertanyaan lagi nih, loh kok ada kata pekerja didampingi dengan garis miring buruh, ada kata serikat pekerja didampingi dengan garis miring serikat buruh. Sebenarnya kata buruh itu tidak bisa dibuang. Kata pekerja baru dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kenapa muncul kata pekerja dan kenapa harus berdampingan dengan kata buruh? Ini hanya permasalahan dikhawatirkan oleh pemerintah. Kalau kata buruh berdiri sendiri, image-nya pekerja kasar. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kata pekerja selalunya didampingi oleh kata buruh. Jadi hanya beda konteks kata saja. Diperlembut dari kata buruh menjadi kata pekerja. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu selalu kalau sudah ada kata pekerja selalu didampingi dengan garis miring buruh supaya tidak menyinggung hati kawan-kawan para pekerja, karena kan kalau buruh image-nya terlalu kasar. Oke, kita kembali. Serikat pekerja garis miring serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Definisi pada Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini dapat kita simpulkan bahwa serikat pekerja garis miring serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh. Dari buruh, untuk buruh, oleh buruh, yang sifatnya itu bebas tanpa ada
ikatan khususnya dari pihak perusahaan. Tujuan dari dibentuknya serikat buruh atau serikat pekerja ini adalah membela, memperjuangkan segala hak para pekerja yang ada di perusahaan. Tapi ada juga yang fenomena banyak terjadi saat ini, serikat pekerja ataupun serikat buruh tidak terlalu memperjuangkan anggotanya. Kenapa itu terjadi? Ada beberapa perusahaan yang ketika terjadinya pemilihan ketua serikat pekerja di perusahaan itu, pengusahanya ikut campur, sehingga yang dijadikan sebagai ketua serikat pekerja di perusahaan itu adalah orang-orangnya pengusaha. Jadi kalau seandainya orang-orangnya pengusaha yang menjadi serikat pekerja dalam perusahaan itu, pastilah kekuatan dari serikat pekerjanya untuk membela hak-hak anggota atau hak-hak pekerja dalam perusahaan itu pasti tekanannya kurang. Kenapa? Karena si ketua serikat pekerja itu di backup oleh pihak perusahaan. Maka dalam kesempatan ini saya minta atau saya merekomendasi kepada pihak pengawas ketenagakerjaan, apabila mendengar di sebuah perusahaan ada pemilihan serikat pekerja atau serikat buruh, baiknya pihak pengawas dalam hal ini pemerintah datang ke perusahaan tersebut agar pemilihan itu bisa lebih baik hasilnya, dan memang yang ditunjuk sebagai ketua serikat pekerja atau buruh itu adalah perwakilan dan yang memang benar-benar ditunjuk oleh para pekerja atau buruh tersebut, sehingga dia melaksanakan, si ketua pekerja tadi, ketua serikat pekerja tadi akan memperjuangkan hak-hak para anggotanya dengan baik. Tapi fenomena itu sangat banyak terjadi, bahwa ketua serikat pekerja atau ketua serikat buruh ini orang yang diperjuangkan oleh perusahaan, yang dimodali oleh perusahaan, menangnya juga karena intervensi dari perusahaan, sehingga pastilah si ketua serikat pekerja yang seperti itu berhutang budi dengan perusahaan. Jadi pada akhirnya berakibat tidak maksimal memperjuangkan hak-hak para pekerja ataupun para anggota di dalam organisasinya. Asas dalam serikat pekerja itu, dalam serikat pekerja atau buruh itu tetap pada asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa-apa aturan internal dalam serikat pekerja yang dibentuk itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan fungsinya yaitu memberikan perlindungan, pembelaan, dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Kenapa pula serikat pekerja itu bisa membantu mensejahterakan? Karena dalam pemberian upah para perusahaan, pada saat pemberian upah dari pihak perusahaan ke pekerja, ini si serikat pekerja bisa melihat apakah gaji atau upah yang diberikan perusahaan terhadap anggotanya atau terhadap para pekerja itu sudah sesuai dengan UMR atau UMK, gitu loh. Jadi ketika memang upah itu diberikan tidak sesuai dengan UMR atau UMK, maka serikat pekerja atau serikat buruh bisa mempertanyakan hal tersebut kepada pihak perusahaan. Kemudian selain fungsi dari serikat pekerja dan serikat buruh tadi, ada tujuan dari berdirinya serikat pekerja dan buruh, serikat pekerja dan serikat buruh. Yang pertama ada tujuan internal, yaitu memberikan perlindungan atas hak dan memberikan perlindungan bagi pekerja. Kemudian tujuan kedua dibentuknya serikat pekerja atau buruh ini ada tujuan eksternal, yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarganya. Dalam hal ini misalnya si serikat pekerja bisa membentuk sebuah koperasi yang ada iurannya, yang gunanya mungkin nanti ketika ada kemalangan atau ada acara di keluarga para pekerja itu bisa
diberikan bantuan atau pinjaman dari koperasi yang dibentuk oleh serikat pekerja. Yang pasti serikat pekerja buruh ini dibebaskan melakukan hal apa saja yang mensejahterakan dan melindungi pekerja. Intinya yang tidak boleh itu melanggar asas, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para pihak dalam ketenagakerjaan yang ketiga yaitu pengusaha. Siapa itu pengusaha? Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan satu perusahaan miliknya sendiri. Jadi pengusaha itu adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan yang dimiliki oleh dirinya sendiri.